Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari kelas 3C 1 Farmasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sediaan semi cair tentang salocobeta sulfopionat. Yang pertama itu bab preformulasi. A. Zat aktif. Cobeta sulfopionat serbuk habl putri hingga krim praktis tidak larut dalam air, suka larut dalam benzen dan dia di dalam dietil ether, agar suka larut dalam etanol, larut dalam aseton, dimetil sulkosida, kromopron, metanol, dan dioksan. Rumus molekul C2,5H3 ClFO5 serta berat molekul 466,97 gram atau mol, memiliki suhu lebur 1960 derajat Celcius, rentan pH 4,7 sampai 5,7, terhindar dari cahaya pada suhu kamar, dan dalam wadah tertutup rapat. Obat antiinflamasi golongan kontrasteroid yang banyak digunakan untuk terapi obat luar untuk mengurangi gatal, kemerahan, dan bengkak yang terkait dengan konsentrasi kurit. Pertimbangan formulasi. Karena pemilihan salep tersebut pada faktor-faktor yaitu khasiat yang diinginkan, sifat bahan obat yang dicampurkan, kesediaannya, kestabilan dan ketahanan sediaan, pasalin album dan abdes lens tidak digunakan untuk salep mata sehingga aman digunakan basis dan memiliki daya oklus yang besar. Propliglikol karena aman digunakan, tidak incompatible pada dan zat aktif. BHT karena kompatibel dengan basis yang digunakan. Bab 2 yaitu farmakologi. Dosis dioleskan tipis-tipis pada area yang dikenakan, kemudian digosok perlahan hingga menyerap sebelum 1-2 kali sehari. Dosis maksimal adalah 50 gram per minggu. Pada dewasa, durasi terapi maksimal adalah 4 minggu. Jika digunakan pada anak, pemakaian sebaiknya tidak melebihi 5 hari. Indikasi: merendahkan gatal, kemerahan, dan tidak nyaman pada kulit yang disebabkan oleh peradangan. Kontraindikasi: tidak boleh digunakan pada individu yang memiliki infeksi parasit, virus atau jamur lubuk bakar, lesi ules rasib, dan penyakit kulit seperti lepran. Efek samping: rasa perih kulit, kering, iritasi, erytem, polikotis, arotip kulit, telangi, ekstian, sensasi terbakar, dan kulit-kulit pecah-pecah. Bab 3 yaitu metode permulaan. Erpel clobetasol propionat 0,05%, biotin hidrolun 0,5%, liquid parafin 25%, parafin glikol, biotin hidrolun 0,5%, liquid parafin 25%, parafin glikol 25%, profil paraben 0,2, vaselin putih AD 10 gram. Perhitungan bahan: clobeta sulfopionat 0,05% dikali 10 gram sama dengan 0,005 gram sama dengan 5 gram. Pultlates hydrotulens 0,5% dikali 10 gram sama dengan 0,05 gram. Propylene paraben 0,2% dikali 10 gram sama dengan 0,02 gram. Liquid parafin 25% dikali 10 gram sama dengan 2,5 gram. Propylene glikol 25% dikali 10 gram sama dengan 2,5 gram. Basis vaselin putih 10 gram dikurang 0,05 ditambah 0,05 ditambah 0,02 ditambah 2,5 sama dengan 10 min 2,575 gram sama dengan 7,425 gram. Penimbangan bahan: clobetasol 5 gram, blotsu hidrotulen 0,5 gram, propylene paraben 0,2 gram, liquid parafin 2,5 gram, propylene glikol 2,5 gram, vaselin putih 7,42 gram. Ekspien salep clobetasol propionat dan kegunaannya. BHT: propylene paraben pengawet, liquid parafin softener, propylene glikol Houtsmith, vaselin putih basis. Formulasi zat tumbuh. BHT sinonim Bleach hidrotulen 2,0
diterbutil 4 metilfenol. Larutan tidak larut dalam air, gliserol, propylene glikol, larut alkali hidroksil, dan cairan asam mineral ester. Dengan mudah larut dalam aseton, benzen, etanol 9%, eter, metanol, telutolen, minyak, lemak, dan obat cuci perut. Struktur konsentrasi 0,05 sampai 0,2. Rumus molekul C15H240. Titik lebur 7 derajat Celcius. Stabilitas dipengaruhi oleh paparan cahaya, kelembapan, dan pasaran yang menyebabkan perubahan warna. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dengan terlindung dari cahaya. Propilin, paraben, asprom, kelarutan larut dalam aseton, etanol 1:1,1, etanol 50%, 1:5,6, larut dalam eter, gliserin 1:250, minyak mineral 1:350, minyak kacang 1:70, propylene glikol 1:3,9, propylene glikol 50%, 1:110, air 15, 1:4, 350. Rentang konsentrasi 0,01 sampai 0,5. Rumus molekul C10H1203. Titik lebur 96 sampai 99 derajat Celcius. Pemberian putih kristal, tidak berbau dan tidak berwarna. Kegunaan metil paraben sebagai perawatan antimikroba. Stabilitas larut propylene paraben pada pH 3-6 dapat dilestarikan menggunakan antrofalen stabil pada pH 3-6 dengan lebih dari 10% dikomposisikan sampai dengan 4 tahun pada suhu kamar, sedangkan pada pH kurang dari 8 rentan terhadap hidrosiden dengan 10 atau lebih dari 60 hari pada suhu kamar. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Liquid paraben. Afatis Dracul Heb Miner. Larutan praktis tidak larut dalam air dan etanol 95%. Rumus molekul C14C18. Rentang konsentrasi 3,0 sampai 36,0. Titik lebur tidak ditemukan dalam. Pemberian transparan, tidak berwarna, cairan kental, tidak fluoresensi, tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan bau ketika panas. Penggunaan amyloid. Kestabilan trioksidasi bila terkena cahaya dan panas membentuk peroksida hasil oksidasi dalam pembentukan aldehid dan asam organik. Untuk menghambat oksida paling umum digunakan anti tempat sejuk dan kering. Penyimpanan dalam wadah yang kedap udara, dilindungi dari cahaya, disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Pemberian transparan, tidak berwarna, cairan kental, tidak fluoresensi, tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan berbau ketika panas. Kegunaan pengawet antimikroba, disinfektan, pembahasan solvent, agen stabil dan plastisen dan klospon yang homogen dengan air. Stabil suhu dingin, stabil pada wadah tertutup rapat tetapi pada temperatur tinggi dan terbuka teroksida secara kimia. Propylene glikol stabil dengan campuran etanol 95%, gliserin atau larutan bisa disterilkan oleh Aufwärts. Penyimpanan hidroskopi makan harus disimpan di tempat yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya, tempat yang kering dan sejuk. Propylene glikol sinonim 1:1. Kelarutan larut homogen dengan aseton, etanol 95%, gliserin dan air
larut satu bagian dalam 6 bagian ether tidak larut homogeni dengan minyak mineral bercahaya dan campuran minyak, tetapi dapat larut dalam sebagian minyak astari. Titik lebur min 59 derajat Celcius. Rentang konsentrasi min 15. Pemberian jernih, tidak berwarna, kental, cairan praktis, tidak berbau, manis, agak tajam seperti gliserin. Penggunaan pengawet antimikrobal, disinfektan, pembasah, soplen, agen stabilitas, stabil pada suhu dingin, stabil pada tutup rapi, tetapi ada ke temperatur tinggi dan terbuka akan teroksidasi secara kimia. Propilin glikol stabil dengan campuran etanol 95%, gliseril atau air larut bisa disterilkan. Penyimpanan hidroskip maka harus disimpan di tempat yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya, tempat yang kering dan sejuk. Hamburg Paselin putih, kelarutan tidak larut dalam air, suka larut dalam etanol dingin atau panas, dan dalam etanol mulaks dingin, mudah larut dalam benzen dan karbon disulfida, dan kromofon larut dalam heksana dan sebagian besar minyak lemak dan minyak astri. Struktur tidak ditemukan dalam Handox. Titik lebur antara 38 dan 60. Pemberian putih atau kekuningan pucat, masa berminyak transparan dan lapisan titipan tipis setelah didinginkan pada suhu 0 derajat. Rentang konsentrasi Top 100. Kegunaan basis salep stabil pada suhu dingin, stabil pada tutup wajah rapat, tetapi ada temperatur tinggi dan terbuka, akan teroksidasi secara kimia. Propilin glikol stabil dengan campuran 95% gliserin atau air larutan, disterilkan oleh Auschwitz. Penyimpanan hidroskip maka harus disimpan di tempat yang tertutup rapat. Bab 4 yaitu metode pembuatan. Metode inkorporasi. Yang pertama itu clobetasol ditimbang sebanyak 25 gram, parafin cair dan BHT serta nipagin ditimbang berturut-turut. Yang ketiga itu pembuatan basis salep di cawan penguap, kemudian dipindahkan ke mortir gerus. Yang pertama, zat aktif yang telah ditimbang dimasukkan di dalam mortir, digerus sampai halus sambil ditambahkan sedikit basis salep 1 hingga homogen. Salepnya sudah jadi timbang sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam tube secara atipis. Ujung tube ditutup dengan alat pendek atau gunting, lalu diberi etiket dan dikemas di dalam kontak disertai plusur. Bab 5 yaitu evaluasi. Jenis evaluasi A. Evaluasi fisik. Organoleptis warna putih, konsentrasi kental tidak berbau, dan struktur halus. Homogenitas, jika dioleskan harus menunjukkan susunan yang homogen dan transparan. Konsentrasi dan fenometer, mudah dikeluarkan dari tuber dan mudah dioleskan. Uji daya lekat, tidak kurang dari 4 detik. Uji kebocoran, tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Evaluasi kimia, penetapan zat aktif tidak kurang dari 0,8% B/B. Evaluasi biologi, uji efektif pengawet antimikroba. Bakteri pada hari ke-14 berkurang hingga tidak lebih dari 0,1% dari jumlah awal. Selama 14 hari pertama tetap atau kurang dari jumlah awal. Tersedia 28 hari pengujian
tetap atau terkurang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.